Shalom, selamat bertemu kembali dalam materi keluarga yang melibatkan Tuhan. Dalam keluarga Kristen ada hal yang khusus berkaitan dengan peran Tuhan. Peran Tuhan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga maupun pribadi, seperti kebutuhan keluarga akan berkat Tuhan, pengampunan serta pembaharuan hidup oleh Tuhan. Kita akan membahas satu persatu. Peran Tuhan melingkupi seluruh aspek hidup keluarga. 1. Berkat Tuhan. Pengertian berkat Tuhan cakupannya sangat luas. Bukan hanya sekedar uang atau hal materi lainnya. Berkat Tuhan meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, umur panjang, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Berkat Tuhan adalah bentuk penyertaannya seperti yang dijanjikan dalam Alkitab kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Misalnya, Abraham yang diberkati Tuhan dalam segala hal. Obed-Edom beserta keluarganya diberkati Tuhan karena membiarkan tabut Tuhan tinggal dalam rumah mereka. Demikian juga berkat Tuhan akan diterima oleh keluarga Kristen pada masa kini yang setia, berpedoman dan berpegang kepada Tuhan seperti ucapan berkat yang tertulis dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Kedua, peran Tuhan melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga adalah pengampunan. Tidak seorang pun hidupnya sempurna di dunia ini. Kita berbuat dosa di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Karena dosa-dosa kita itu, Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan kematiannya merupakan tanda kasih dan anugerah yang besar kepada manusia yang berdosa. Seperti Tuhan yang mengampuni, kita sebagai orang Kristiani harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan adalah sesuatu yang sangat indah karena selalu membawa kedamaian, keharmonisan, menumbuhkan persekutuan dan hubungan yang baik dengan sesama. Sehingga pengampunan ini menjadi salah satu ciri khas keluarga Kristen yang menjadikan Tuhan sebagai pedoman kehidupannya. Kita bisa bayangkan jika dalam kehidupan keluarga Kristen, baik antara orang tua dengan anak maupun antara anak tidak saling mengampuni dan memaafkan, maka yang tumbuh adalah kehidupan keluarga yang penuh dengan kepahitan, ketidakharmonisan, kebencian yang sama sekali tidak menunjukkan kehadiran Tuhan. Peran Tuhan yang ketiga melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga adalah pembaharuan. Pembaharuan oleh Tuhan sering disebut juga dalam kekristenan sebagai hidup baru. Artinya,
manusia memulai kehidupan yang lebih baik dan berarti di dalam Kristus. Kristus masuk dan berdiam dalam kehidupan manusia yang baru, yang tidak sama dengan kehidupan yang lama. Pembaharuan oleh Tuhan dalam keluarga akan dirasakan dalam arah dan tujuan kehidupan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Orientasi keluarga bukan hanya kepada kehidupan keluarga sendiri, tetapi berpusat hanya kepada Kristus. Seperti dalam Efesus 4 ayat 17-20, kehidupan yang diperbaharui oleh Tuhan bukan lagi kehidupan dengan pikiran yang sia-sia, tetapi hidup dalam persekutuan yang jauh dari Allah, hidup dalam kedegilan hati, melainkan kehidupan yang mengerti siapa Allah dan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup keluarga Kristen. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati kita perlu datang kepada Tuhan bersama dengan keluarga. Mohon Tuhan berkenan hadir dan membaharui kehidupan pribadi dan keluarga setiap hari. Dengan demikian Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan keluarga akan memberi sukacita dan damai sejahtera, sehingga keluarga Kristen dapat menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama. Nah, jadi saya akan rangkum bahwa yang pertama, keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Kedua, keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik, baik itu fisik, mental, atau psikis, spiritual, dan sosial, serta menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menjaga alam semesta. Yang ketiga, keluarga Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup berkeluarga yang akan membawa kesaksian bagi masyarakat. Dalam Yosua pasal 24 ayat 15b dituliskan kalimat, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini dituliskan oleh Yosua ketika mereka sudah tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, yaitu orang-orang Israel. Yosua berkata dan berjanji bahwa dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Dia berjanji tidak akan beribadah kepada ilah-ilah lain, namun hanya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengasihi umatnya, bangsa Israel, yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.